Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Gina Syakira. Yang pertama ada teman saya Khoizaroni, yang kedua ada Sofi Siti Nurul Fazira. Kami akan membahas materi pertemuan kelima dengan judul rekrutmen karyawan. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, ada apa pengertian dan tujuan rekrutmen karyawan. Yang kedua, alasan mengapa rekrutmen karyawan itu penting bagi sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah proses pelaksanaan rekrutmen karyawan. Apa sih yang dimaksud rekrutmen karyawan itu? Rekrutmen karyawan adalah sebuah proses penting dalam perusahaan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan baik sekelompok maupun individu yang bertujuan untuk mengisi posisi yang kosong dalam perusahaan tersebut, yang dimana para pelamar juga membutuhkan informasi yang akurat tentang bagaimana bekerja di perusahaan tersebut, dan begitupun sebaliknya, perusahaan tersebut juga membutuhkan informasi yang akurat tentang bagaimana calon-calon pelamar yang akan melamar di perusahaan tersebut. Apakah mereka punya value yang bagus, apakah mereka memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh lowongan pekerjaan tersebut. Di slide ini kita akan menjelaskan tujuan rekrutmen karyawan. Yang pertama, memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Yang kedua, untuk menemukan karyawan yang tepat bagi suatu untuk menempati posisi yang tepat dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk memenuhi penawaran sebanyak mungkin dari calon-calon karyawan sehingga organisasi memiliki peluang yang lebih besar untuk menentukan pilihan terhadap calon pelamar yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya rekrutmen dalam perusahaan. Seberapa penting sih rekrutmen dalam perusahaan? Yang pertama, untuk meminimalisir risiko kesalahan pemilihan kandidat. Yang kedua, menyediakan pengalaman profesional kepada kandidat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam proses rekrutmen. Nah, yang terakhir itu langkah-langkah rekrutmen pekerjaan. Bagaimana sih HRD melakukan perekrutan? Di sini kami akan membahas dari segi HRD dan atau POV HRD. Pertama, pastinya ada identifikasi jenis pekerjaan dengan mengumpulkan informasi tentang sifat dan jenis pekerjaan, terutama untuk posisi baru yang belum pernah ada sebelumnya di organisasi tersebut. Nah, lanjut yang kedua itu ada membuat deskripsi pekerjaan. Di sini HRD merupakan tahapan rekrutmen yang paling penting, di mana HRD ini harus menguraikan gambaran pekerjaan dan kriteria yang diperlukan untuk seleksi kandidat. Nah, yang ketiga ada mencari kandidat. Mencari kandidat dengan cara apa? Dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pencarian internal maupun eksternal. Selanjutnya ada mengelola aplikasi. Apa sih mengelola aplikasi? Mengelola aplikasi ini ada dua format utama dengan aplikasi yang biasa digunakan oleh seorang HRD. Biasanya menggunakan screening awal, yaitu dengan melalui CV atau kurikulum vitae ataupun resume dan formulir lamaran kerja. Keduanya bisa dalam bentuk fisik kertas ataupun elektronik ataupun file elektronik. Yang kelima yaitu memilih kandidat. Memilih kandidat ini pasti melibatkan dua proses utama, yakni shortlisting dan penilaian pelamar untuk memutuskan siapa yang akan diberi tawaran pekerjaan. Nah, yang terakhir ada membuat kontrak. Di sini HR akan melakukan perjanjian dengan calon pekerja tersebut, di mana selalu dibuat secara tertulis demi keberlangsungan bersama gitu ya. Tetapi penting diingatkan bahwa tawaran pekerjaan secara lisan dalam wawancara yang disetujui oleh kandidat juga mengikat secara hukum, sebagaimana hal kontrak tertulis yang ditandatangani kedua pihak. Segitu saja materi yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.